Penguasa Kuil Surgawi, Bab 419. Di pesawat, Xiao Tianz menelepon Zudi, mantan tetua ketiga Departemen Perang Tianxia dan sekarang komandan ketiga Departemen Perang Tianxia. Namun, Xiao Tianz masih biasa menyebut ketiga orang tua itu sebagai sesepuh. Tetua ketiga, Departemen Perang Tianmeng telah dikalahkan. Saya harus merepotkan Anda untuk memimpin tim mengumpulkan berbagai sumber daya. Bagilah menjadi 3 bagian. Milik saya akan diangkut ke industri Chaoge, dan milik Sekte Master yang bagian itu akan diangkut ke Sekte Liang. Tetua ketiga, Zudi, jelas sangat terkejut dan berkata, Tianz, apakah kamu membunuh Raja Manusia? Xiao Tianz mengangguk dan berkata, ya, Raja Manusia dari Departemen Perang Tianmeng telah mati dan nasib nasional hancur, tetapi ada juga banyak sumber daya di wilayahnya. Kita telah pergi. Zudi terdiam beberapa saat dan berkata, Tianz, apakah kamu akan menyerang Departemen Perang Tianchan? Xiao Tianz, ya, situasinya telah berubah. Mencoba meningkatkan kekayaan nasional ke puncak dinasti dalam waktu sesingkat mungkin akan sangat bermanfaat bagi pembukaan alam kaisar sejati berikutnya. Di pihak Singa, mereka ingin maju. Dinasti kekaisaran tidak sesederhana itu, dan tidak akan secepat itu. Zudi mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Aku akan memberitahu saudara keduaku dan memintanya untuk memimpin tim untuk mendukungmu. Karena kamu ingin bertarung, hancurkan mereka. Xiao Tianz berpikir sejenak dan berkata, oke, kita masih punya waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai Tianchan. Oke, mari kita bertemu di sisi Tianchan. Setelah Zudi selesai berbicara, dia menutup telepon. Pada saat yang sama, di ruang konferensi tempur Departemen Perang Tianxia, Zudi memberitahu Liu Ce tentang rencana Xiao Tianz. Liu Ce berdiri tanpa ragu-ragu dan berkata kepada yang lebih tua, saudaraku, kamu tinggal dan tinggallah di wilayah itu. Saudara ketiga akan mengambil alih Departemen Perang Tianmeng, dan saya akan memimpin tim ke Tianchan. Qin Wu berkata dengan suara yang dalam, oke, bawalah Zhan Wushuang dan yang lainnya bersamamu. Kekuatan Tianchan mirip dengan ular perak dan elang besi. Tidak ada halangan di area tersebut. Kamu dapat membawa lebih banyak orang kuat ke sana. Saya akan mengintimidasi singa. Sebentar, oke. Setelah Liu Ce selesai berbicara, dia memerintahkan Yan Xiaobe, Sun Qitian, Chen Bahuang, Long Zhanguo dan lainnya. Tanpa membuat persiapan lebih lanjut, mereka naik pesawat tempur dan menuju Tianchan dengan kecepatan tercepat. Saat ini, di pesawat yang terbang dari Departemen Perang Tianmeng ke Departemen Perang Tianchan, Xiao Tianz menutup telepon. Tiba-tiba matanya bergerak, dan dia melihat melalui jendela di puncak gunung yang lewat di kejauhan. Di sana ia merasakan suasana yang sangat akrab dan bersahabat. Xiao Tianz hanya bisa mengerutkan kening. Apakah itu ibu? Perasaan ini. Hati Xiao Tianz tergerak. Yang Xia, yang duduk di hadapan Xiao Tianz, melihat reaksi Xiao Tianz, jadi dia bertanya kepadanya, Xiao Zun, ada apa? Apa yang terjadi? Xiao Tianz mengalihkan pandangannya dari jendela, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Yang Zun, sesuaikan kondisimu dan bersiaplah untuk pertarungan yang sulit. Tianchan mungkin tidak mudah untuk dilawan. Bagaimanapun, 200 tahun yang lalu, mereka adalah hampir bisa maju ke tingkat kekaisaran. Jika Anda pergi ke pengadilan, Anda harus memiliki banyak latar belakang, dan Anda harus lebih kuat dari pihak Tianmeng. Yang Xia menghirup udara dalam-dalam, dan wajahnya menjadi lebih serius. Sejujurnya, ketika dia dan Xiao Tianz bekerja sama untuk bertarung satu sama lain, itu benar-benar seperti orang dewasa yang menindas anak-anak. Tidak ada Raja Manusia di Departemen Perang Tianmeng. Ia Tuo yang tertidur, setelah bangun, energi dan darahnya turun tajam. Namun di pihak Departemen Perang Tianchan, situasinya berbeda. Yang Xia tidak bisa menahan sedikit pun niat membunuh yang dingin di matanya, dan berkata perlahan, saya tidak mempedulikannya saat itu, jadi kali ini, biarkan Tianchan kembali dengan penuh minat. Xiao Tianz memandang Yang Xia dalam-dalam, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, Yang Zun, jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri atas apa yang terjadi saat itu. Saya merasa meskipun kamu ingin mengurusnya saat itu, tidak ada yang mau. Anda akan diminta untuk campur tangan. Nasib dinasti sebelumnya di Tianxia telah habis. Lagi pula, jika kamu mengurusnya saat itu, mungkin tidak akan ada dinasti Tianxia di mana semua orang bersatu sekarang. Sejak Xiao Tianz mencapai puncak kaisar sejati, dia secara tidak kasat mata memperoleh lebih banyak wawasan tentang banyak hal, seperti nasib dinasti sekuler, tren umum dunia, dan beberapa aturan yang tidak jelas. Yang Xia mengangguk, baiklah, jangan bicarakan itu. Kali ini saya akan mencobanya. Hiduplah saat ini. Xiao Tianz juga mengangguk. Kemudian Yang Xia dan Xiao Tianz mulai memejamkan mata dan bersiap di pesawat. Wang Daoyun, pria yang telah mereka telan sebelumnya, belum selesai mencernanya,
dan sekarang masih ada 1 jam sebelum mereka tiba di Departemen Perang Tianchan. Keduanya kebetulan mendapat pencernaan dan penyegaran yang baik di pesawat. Tetua kedua, Liu Ce, memimpin lebih dari 20 orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, mulai dari Xia Jing dan bergegas menuju Departemen Perang Tianchan. Xiao Tians dan Yang Xia juga bergegas menuju Departemen Perang Tianchan. Tentu saja, yang tidak diketahui Xiao Tians dan yang lainnya adalah bahwa diam-diam Tang Yun, pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan yang merupakan puncak mendiang Raja Manusia, juga bergegas menuju Departemen Perang Tianchan. Departemen Perang Tianchan. Namun selain ketiga kekuatan di atas, ada kekuatan lain. Kecepatan mereka lebih cepat. Saat ini, mereka telah resmi mendarat di pantai barat Departemen Perang Tianchan. Setelah mendarat, 21 orang kuat, penganut Tao yang paling kuat prajurit tingkat, yang kuat telah menyerang Departemen Perang Tianchan bersama Xiao Tians, Liu Ce dan lainnya. Nah, kekuatan ini adalah orang-orang kuat dari Akademi Seji. Kong Xuan juga menjadi kejam. Setelah mengobrol dengan Kong Chang, Kong Xuan pergi ke Akademi Mo tanpa ragu-ragu dan meminta kelompok orang kuat terkuat departemen. 10 alam kehidupan puncak, 10 manusia setengah langkah ahli tingkat raja yang telah memadatkan lingkaran cahaya matahari, dan Kong Xuan sendiri, puncak dari Kaisar Sejati tingkat 9, hanya berjarak sehelai rambut dari kemampuan untuk menghancurkan secara resmi. Hingga keberadaan Kaisar Sejati, Kong Xuan juga sangat marah di dalam hatinya, apa-apaan ini, saya membawa 10 raja manusia setengah langkah, 10 alam hidup puncak. Bahkan jika Anda memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat raja, tidak mudah untuk membunuh saya. Yah, aku masih anak yang beruntung. Aku sangat beruntung, jadi aku tidak akan pernah mati. Tentu saja, Kong Xuan memimpin sekelompok kekuatan tertinggi dari Akademi Seji saat dia bergegas menuju kedalaman Departemen Perang Tianchan. Pada saat ini, setelah mendarat di Departemen Perang Tianchan, Kong Xuan dan orang-orang kuat lainnya dari Akademi Seji mencapai kecepatan ekstrim. Feng Qi menyerbu menuju kedalaman wilayah Tianchan. Seorang manusia setengah langkah ahli tingkat raja dari Akademi Seji, yang telah mengumpulkan 8 lingkaran-lingkaran cahaya matahari besar, bertanya kepada Kong Xuan, Tuan Istana Muda, kami adalah kekuatan terkuat yang langsung berperang melawan Departemen Perang Tianchan. Tiange, atau pergi ke markas perang mereka. Ketika Kong Xuan mendengar ini, otot-otot di wajahnya berkedut hebat. Dia ingin mengatakan sesuatu yang sangat mendominasi dan menyerang Tiange mereka secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk melupakannya bertanggung jawab. Meski kekuatan di pihaknya bisa bersaing dengan orang kuat di tahap awal atau bahkan tengah raja manusia dalam waktu singkat. Tapi jika kamu bertarung dalam waktu lama, kamu akan mati. Melawan raja manusia dan mengalahkan raja pembunuh adalah dua konsep yang sangat berbeda. Jadi Kong Xuan berpikir sejenak dan kemudian berkata, ada ahli tingkat raja di Tiange. Pertama-tama mari kita hancurkan departemen perang mereka dan hancurkan nasib nasional mereka, lalu serang Tiange mereka. Raja manusia setengah langkah teratas dengan lingkaran matahari 8 lingkaran mengangguk dan berkata, sebenarnya hampir sama. Departemen perang Tianchan tidak besar, dan Tiange mereka tidak jauh dari markas besar departemen perang. Bahkan jika kita menyerang takdir nasional mereka, Tiange yang kuat di antara mereka juga akan datang membantu dengan cepat. Kalau begitu kamu masih bertanya. Kong Xuan berkata sedikit tidak senang. Kemudian Raja Manusia setengah langkah dari Akademi Seji berkata, tidak masalah, dimanapun kita bertarung sama saja. Xiao Tians dan Yang Xia sudah dalam perjalanan. Kita, rakyat, dapat bersaing dengan Raja Manusia di dalam waktu singkat. Tidak ada masalah. Begitu Xiao Tians dan Yang Xia tiba, itu akan menjadi akhir dari Departemen Perang Tianchan. Kong Xuan berkata dengan sangat tertekan, tidak bisakah kamu menyebut Xiao Tians? Hati Kong Xuan hampir meledak, dan dia sangat tertekan. Dia selalu berbicara tentang Xiao Tians sebelumnya, berpikir bahwa dia pasti bisa melampaui Xiao Tians. Tapi sekarang, lupakan saja, aku lelah dan tidak ingin berkata apa-apa. Dekan lamaku sepertinya tidak menyukaiku. Lagi pula, aku juga seorang kaisar sejati pada usia 27 tahun, oke. Aku tidak buruk, kan? Kong Xuan meraung dalam depresi berat. Nah, kemudian Kong Xuan menghilang dan berhenti membandingkan dirinya dengan kaisar sejati berusia 27 tahun. Tapi Xiao Tians sudah berusia 27 tahun dan memiliki kekuatan tempur tingkat Raja Manusia. Sakit, Tuan Muda Istana, kamu terlalu lambat, tunggu. Kita harus mempercepat. Di sebelah Kong Xuan, ahli tingkat Raja setengah langkah teratas dari Akademi Seji, mengatakan sesuatu kepada Kong Xuan, seperti dia meraih bagian belakang leher Kong Xuan seperti ayam, mengambil Kong Xuan dan berakselerasi lagi, menempuh jarak lebih dari 10 mil dalam sekejap. Kong Xuan menangis. Lebih dari 10 menit kemudian, Kong Xuan memimpin sekelompok orang berkuasa dari Akademi Seji. Ya,
Sekelompok ahli biologi terkemuka dari Akademi Seji lah yang membawa Kong Xuan bersama mereka ke langit di atas markas besar Departemen Perang Tianchan. Saat ini, markas besar Departemen Perang Tianchan berada di bawah darurat militer yang ekstrim. Bagaimanapun, berita kehancuran Departemen Perang Tianmeng telah menyebar. Jadi pada saat ini, di antara guru Tao terbaik di wilayah Tianchanzan, terdapat total lebih dari 50 guru Tao, kecuali 10 Raja Manusia setengah langkah yang masih berada di dalam dan di luar Tiange di kejauhan. 40 atau lebih ahli tingkat Master Tao yang tersisa dari alam kematian dan alam hidup semuanya berkumpul di sini. Nah, ketika Kong Xuan dan yang lainnya tiba, mereka bertabrakan langsung dengan lebih dari 40 guru Tao yang bangkit dari markas besar Departemen Perang Tianchan. Tatap muka, jadi untuk sesaat, orang-orang kuat di kedua sisi tercengang. Sekelompok ahli tingkat Master Dao dari Departemen Perang Tianchan tercengang. Apakah kamu bercanda? Bukankah Xiao Tians dan Yang Xia akan bertengkar? Siapa ini di depanku? Jadi, manusia setengah langkah manusia kuat tingkat raja dari Departemen Perang Tianchan di sisi berlawanan mengerutkan kening dan bertanya kepada Kong Xuan, "Wah, siapa kamu?" Kong Xuan, wajah Kong Xuan menjadi gelap saat mendengar ini. Sial, apa aku begitu tidak dikenal? Lagi pula, aku juga Tuan Muda Istana Akademi Seji. Eksistensi teratas dari Kaisar Sejati tingkat 9. Maka Kong Xuan berteriak dengan marah, "Dengar, saya Kong Xuan, Tuan Muda Akademi Seji." Raja Manusia setengah langkah dari Departemen Perang Tianchan mengerutkan kening dan berkata, "Kong Xuan, kenapa saya, Kawamoto, belum pernah mendengarnya? Ayo, bunuh mereka." Kong Xuan menjadi gila dalam sekejap. "Sial, kamu bermain-main seperti ini, tidak bisakah kamu mengetahui nama?" Tetapi ketika Kong Xuan ingin naik, Raja Manusia setengah langkah dari Akademi Mo dari Akademi Seji membujuknya dengan ekspresi serius, "Tuan Muda Istana, jangan impulsif. Pihak lain memiliki 40 guru Tao. Kami masih menunggu. Xiao Tians dan mereka, Tuan Istana Muda, Kaisar Sejati, hancurkan untukku, bunuh. Aku adalah anak keberuntungan dan tidak akan mati begitu saja. Putuskan takdir nasional mereka, bunuh." Teriak Kong Xuan. Di Akademi Seji sebelumnya Raja Manusia setengah langkah selesai berbicara, auranya tiba-tiba meledak. Dengan ledakan keras, Kong Xuan bergegas maju dan mulai menyerang penghalang tingkat Kaisar yang sebenarnya dengan gila-gilaan. Dan Kong Xuan juga ingin melihat apakah dia akan mati di sini. Nah, setelah beberapa pukulan berturut-turut, mentalitas anak ini telah runtuh. Raja Manusia setengah langkah dari Departemen Perang Tianchan menatap Kong Xuan yang bergegas ke arahnya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Bukankah ini bodoh? Tapi ini masa perang, tidak peduli siapa mereka telah sampai di markas Perang Tianchan. Kalau begitu bunuh." Jadi saat berikutnya, Okamoto juga berteriak keras, dan berteriak kepada lebih dari 40 guru Tao di belakangnya, "Bunuh mereka semua." Sekelompok Raja Manusia setengah langkah dari Akademi Seji dan mereka yang berada di puncak alam hidup melihat bahwa Kong Xuan telah memimpin dalam memulai pertempuran. Hanya saja mentalitas Kong Xuan masih sangat rusak. Kawamoto, yang baru saja memiliki janggut di antara bibirnya, berani memarahinya, dan dia masih sangat menghina. Aura setingkat Kaisar Sejati melonjak keluar dari Kong Xuan sejenak, dan kemudian dia bergegas menuju Kawamoto, pembangkit tenaga listrik setengah langkah tingkat Raja Manusia. Pada saat ini, di belakang Okamoto, 5 lingkaran besar matahari tiba-tiba muncul. "Brengsek, Tuan Muda Istana, apakah kamu gila? Bahkan jika kamu menerobos ke Kaisar Sejati, kamu akan bertarung di puncak alam kematian bahkan jika kamu bertarung sampai mati. Bahkan orang kuat di alam kehidupan pun bisa mengalahkanmu sampai mati. Kenapa kamu pergi sekarang?" Raja setengah langkah dari keluarga pembunuh. Semua orang kuat di Akademi Seji bingung dengan gaya bertarung Kong Xuan saat ini. Kong Xuan, sebaliknya, terus-menerus menghipnotis dirinya sendiri, "Saya adalah putra takdir, keberadaan yang sama dengan Xiao Tians. Saya tidak bisa mati, saya tidak bisa mati." Lalu yang terdengar hanyalah ledakan keras. Nah, secepat Kong Xuan bergegas maju sekarang, dia terbang kembali secepat dia sekarang. Ya, dan ini bahkan terjadi ketika ada manusia setengah langkah ahli tingkat raja dari Akademi Seji yang membantunya memblokir sebagian besar serangan Kawamoto. Hanya saja Raja Manusia setengah langkah teratas dari Akademi Seji hendak memberitahu Kong Xuan untuk tetap tinggal dan membunuh guru Tao Tianchan yang kuat. Dia mendengar Kong Xuan tertawa di belakang mereka dan terus menyerang mereka. "Hahaha, aku baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa mati, aku adalah anak keberuntungan. Orang-orang kuat Mo Yuan, bunuh mereka semua. Aku cukup beruntung, aku tidak bisa mati, bunuh." Xuan meraung, puas, yang berlumuran darah datang untuk membunuh Kawamoto lagi. "Mo Qian, apa maksudmu?
Jika kamu ingin bertarung, bertarung saja. Bukankah terlalu berlebihan mengirim orang bodoh untuk mempermalukan Tianchan kita? Teriak Kawamoto pada Raja Manusia setengah langkah teratas di Akademi Seiji. Dia baru saja bertarung dengan pihak lain dan akhirnya mengenali identitas pihak lain. Mo Qian dari Akademi Mo di Akademi Seiji adalah ahli tingkat Raja Manusia setengah langkah. Dia juga orang yang paling menjanjikan dari generasi Akademi Seiji untuk dipromosikan menjadi Raja Manusia. Ketika Mo Qian mendengar ini, sudut mulutnya bergerak dua kali. Dia sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Saya tidak tahu rangsangan seperti apa yang diterima Kong Xuan. Bagaimanapun, ketika Kong Xuan pergi mencarinya setelah mengobrol dengan Kong Chang lebih dari 1 jam yang lalu, aura di tubuh Kong Xuan terasa sangat salah. Hanya saja sekarang semua orang adalah musuh, jadi Mo Qian tidak mau repot-repot berbicara dengan Kawamoto dan Kong Xuan. Dia hanya bisa memberikan instruksi kepada orang-orang kuat dari Akademi Seiji di belakangnya, lindungi dia, Tuan Muda Istana, pisahkan beberapa orang dan biarkan dia pergi ke alam kematian. Kemudian setelah Mo Qian selesai berbicara, kekuatan tempurnya diaktifkan sepenuhnya. 8 lingkaran-lingkaran cahaya 8 hari muncul di belakangnya, dan dia mulai melawan Kawamoto dengan seluruh kekuatannya. Namun, mereka berdua adalah Raja Manusia setengah langkah, dan Kawamoto adalah Raja Manusia setengah langkah tidak jauh lebih buruk dari Mo Qian, jadi meskipun Mo Qian ingin membunuh Kawamoto secepat mungkin, tapi itu tidak sesederhana itu. Dan pada saat ini, Kawamoto dikelilingi oleh beberapa makhluk tingkat puncak lagi, dan mereka mengepung Mo Qian bersama. Mo Qian, kamu sudah selesai. Kami Tianchan tidak mudah diajak main-main. Karena kamu berani datang, maka jangan berpikir untuk kembali. Mulut Kawamoto berlumuran darah. Lalu tiba-tiba, seorang pria kuat di tahap akhir kehidupan di sebelah Kawamoto bergegas ke Mo Qian dengan sangat tegas dan meledakkan dirinya sendiri. Mo Qian langsung terluka oleh gaya penghancuran diri lawan. Mo Qian hampir menjadi gila. Strategi yang menghancurkan diri sendiri. Bukankah ini strategi Xiao Tians? Mengapa Xiao Tians dan yang lainnya tidak bisa bertemu dengannya? Mengapa orang-orang dari Departemen Perang Tianchan begitu kejam begitu dia datang ke sini? Kami baru saja memulai perang, dan kalian baru saja meledakkan diri saat muncul. Dan pihakmu lebih kuat dari pihak kami, oke. Brengsek, sial. Mo Qian menjadi gila di dalam hatinya. Di bawah serangan bunuh diri oleh orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianchan, situasi pihak mereka hampir seketika menjadi tidak menguntungkan. Pada saat yang sama, jauh di dalam Akademi Seiji di domain Tianxia. Dengan pikiran jernih kembali, Kong Chang berjalan menuju ruang pertemuan di Akademi, menyesap teh dan mengusap pelipisnya. Meskipun ia sangat kuat dan telah hidup cukup lama, ia juga mengalami gejala sisa yang serius pada tubuhnya. Artinya, di dalam tubuh dan dunia spiritualnya, selalu ada beberapa aura dan pikiran-pikiran yang mengganggu yang mempengaruhi tubuh dan pemikirannya. Dan 1 jam yang lalu, gejala sisa Kong Chang muncul. Nah, saat itu dia sedang ngobrol dengan Kong Xuan. Setelah Kong Chang pulih saat ini, dia berkata kepada seorang sarjana di ruangan itu, biarkan Kong Xuan datang ke sini. Sarjana itu memandang Kong Chang dengan bingung dan berkata, Din, bukankah kamu meminta Tuan Muda Istana untuk memimpin sekelompok orang kuat dari Akademi Mo untuk berperang melawan Departemen Perang Tianchan? Pesananku, Kong Chang bertanya dengan ragu. Sarjana itu mengangguk dengan serius dan berkata, tentu saja, dan Tuan Muda Istana juga sangat percaya diri. Sebelum dia pergi, dia terus mengatakan bahwa dia adalah putra takdir. Kali ini, dia pasti akan mampu menghancurkan Departemen Perang Tianchan. Ya, mulut Kong Chang tiba-tiba terbuka lebar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya teringat percakapannya dengan Kong Xuan ketika pikirannya sedang kacau. Memikirkan hal ini, Kong Chang hanya bisa menepuk keningnya. Pasti, anak itu tidak terlalu mempercayainya, bukan? Persetan. Din, tolong berhenti bercanda. Pelajar di depan Kong Chang tiba-tiba mendapat firasat buruk di hatinya, dan bertanya pada Kong Chang dengan sedikit cemas. Wajah tua Kong Chang tiba-tiba berkata dengan sedikit sinis, "Yah, apa? Aku baru saja bercanda dengannya untuk merangsang dia dan membiarkan dia menerobos ke Kaisar Sejati sesegera mungkin." Cendekiawan di depan Kong Chang memandang Kong Chang tanpa berkata-kata dan berkata, "Din, Tuan Muda Istana mungkin akan mati jika dia pergi berburu ulat sutera." Sudut mulut Kong Chang bergerak-gerak 2 kali, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Mungkin. Kamu tidak bisa mati, kan?" Bab 420. Berdengung. Salah satu pesawat tempur siluman tercanggih Tianxia terus terbang menuju area Departemen Perang Tianchan di ketinggian 20.000 meter. Kecepatannya sangat cepat. Awan yang tak terhitung jumlahnya ditembus oleh pesawat tempur. Saat ini, pesawat tempur telah mendekati tepi selatan Departemen Perang Tianchan. Di dalam pesawat tempur, 2 Raja Manusia Xiao Tians dan Yang Xia masih mundur,
memanfaatkan setiap menit dan detik untuk meningkatkan diri lebih keras mereka bekerja. Demikian pula, bukan hanya Xiao Tians dan Yang Xia yang memanfaatkan waktu untuk meningkatkan diri. Di dalam pesawat tempur, Raja Manusia setengah langkah lainnya dari Sekte Liang, serta orang kuat di alam hidup dan mati, juga memanfaatkan waktu untuk mencerna dan meningkatkan diri. Ini adalah pertarungan gabungan pertama antara Sekte Liang dan Kuil Tianshan. Orang-orang kuat dari Sekte Liang hanya memiliki satu perasaan saat ini, yaitu mereka penuh gairah dan kegembiraan. Sungguh menyegarkan, semua orang menyerang dengan cara yang menghancurkan, dan musuh menghilang. Jadi pada saat ini, orang-orang kuat dari Sekte Liang sangat menantikan apa yang akan terjadi dalam beberapa menit ketika mereka akan melawan Departemen Perang Tianshan. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat menunggu pertempuran besar nanti. Selain itu, mereka baru saja mendengar dari Xiao Tians bahwa komandan kedua Departemen Perang Tianxia, Liu Che, juga pergi ke Departemen Perang Tianshan dengan sekelompok pasukan tempur kelas atas. Maka pertarungan selanjutnya akan lebih sederhana lagi, cukup bersatu dan bertarung bersama. Saya hanya suka melakukan pertempuran seperti ini yang tidak dipersiapkan oleh kedua belah pihak. Tidak diperlukan rencana, kedua Raja Manusia bisa menghancurkan mereka begitu saja. Tapi apa yang tidak diketahui oleh orang-orang kuat dari Sekte Liang adalah bahwa tepat di bawah pesawat tempur mereka, ada raja yang lebih menakutkan dan tak terkalahkan, mengikuti mereka ke Departemen Perang Tianshan. Saat ini, Xiao Tians dan Yang Xia sedang berada di pesawat tempur, mundur dalam pengasingan sambil menunggu pertempuran berikutnya. Sekarang aura Xiao Tians dan Yang Xia lebih kental. Setelah menyerap kekayaan Raja Manusia, keduanya mengalami sedikit peningkatan. Lebih kuat, mereka berdua merasa lebih percaya diri menghadapi pertempuran berikutnya melawan Departemen Perang Tianshan. Pesawat-pesawat tempur itu menderu melewati ketinggian dan segera masuk langsung ke wilayah Departemen Perang Tianshan. Pada saat ini, rudal berpemandu presisi di Departemen Perang Tianshan ditembakkan ke arah pesawat tempur yang ditumpangi Xiao Tians dan rekan-rekannya. Hanya saja rudal-rudal tersebut tidak mungkin mengenai pesawat tempur yang ditumpangi Xiao Tians dan yang lainnya, karena Tang Yun di bawah melambaikan tangannya dan melancarkan serangkaian serangan ketika rudal tersebut muncul, dan tidak ada satupun rudal yang dapat terangkat. Tang Yun merasakan napas Xiao Tians di atasnya, dan senyuman muncul di wajahnya. Putranya, telah benar-benar dewasa dan sekarang menjadi raja dunia. Tingkat pertumbuhan Xiao Tians telah lama melebihi ekspektasi Tang Yun. Ya, putranya Xiao Tians, jika kita benar-benar ingin mengatakan itu, dia bukanlah anak keberuntungan Tianxia, karena Xiao Tians telah terpisah dari Departemen Perang Tianxia dari awal hingga akhir. Tapi keberuntungan yang dibawa oleh Xiao Tians jauh lebih kuat, keberuntungan Yi Ze, kaisar generasi kedua yang sangat kejam, dan keberuntungan aura gelap tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Xiao Tians sendiri juga telah diakui dunia sebagai penguasa kuil surgawi. Semua sumber daya di dunia dapat menghilangkan jejak penyesalan terakhir di dunia dan memenuhi keinginan Xiao Tians. Ditambah dengan usaha Xiao Tians sendiri, pertarungan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan keyakinan yang sangat kuat jauh di dalam hatinya. Kombinasi semua aspek telah menciptakan generasi saat ini, penguasa kuil surgawi yang telah tertekan seumur hidup. Tak banyak bicara, seiring berjalannya waktu, Xiao Tians, Yang Xia, Tang Yun, dan ketiga Raja Manusia semakin dekat dengan Departemen Perang Tianshan. Tujuan mereka berbeda dengan Kong Xuan. Dari kekuatan dan rahasia tersembunyi yang paling kuat di wilayah ulat sutera surgawi. Jika ingin membunuh, bunuh saja Raja Manusia lawan secara langsung. Apa artinya berperang di Departemen Perang? Itu adalah tipuan yang dimainkan oleh anak-anak. Xiao Tians dan Yang Xia tidak lagi peduli. Kekuatan lainnya adalah sekelompok lebih dari 20 guru Tao dari Departemen Perang Tianxia yang dipimpin oleh Liu Che. Mereka semua kuat di dunia biologis, dan mereka hampir merupakan seluruh kekuatan tempur dunia biologis di markas besar Departemen Perang Tianxia. Tapi yang diharapkan Xiao Tians adalah Liu Che juga menjadi gila kali ini. Dalam hatinya, dia tidak ingin Xiao Tians bertarung di garis depan. Jadi dia memimpin dengan segala cara dan bergegas ke medan perang di markas besar Departemen Perang Tianshan. Dengan kata lain, apakah itu markas besar Departemen Perang Tianshan atau orang-orang berkuasa di pihak Tianxia? Yang tidak diketahui siapapun adalah serangan mendadak itu. Di Departemen Perang Tianxia, ada total 5 kekuatan yang datang untuk menyerang Departemen Perang Tianshan. Akademi Seji di satu sisi, Departemen Perang Tianxia di sisi lain, Kuil Tianshan di sisi lain, Sekte Liang di sisi lain, dan Tang Yun di sisi lain. Jadi kali ini, pasukan Departemen Perang Tianxia yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut termasuk 3 ahli tingkat manusia raja, hampir 30 ahli tingkat manusia raja setengah langkah, 50 ahli tingkat hidup, dan ahli tingkat kematian. Tapi ada lebih dari 20 patung. Dengan kata lain, ini adalah perang mendadak. Departemen Perang Tianxia,
baik disengaja atau tidak, sebenarnya mengumpulkan 3 raja manusia yang hebat dan ratusan guru Tao yang kuat untuk menyerang Departemen Perang Tianchan. Saya ingin tahu jika Departemen Perang Tianchan telah mengetahui sebelumnya bahwa Departemen Perang Tianxia akan menggunakan begitu banyak kekuatan untuk menyerang mereka kali ini, apakah mereka akan menangis dalam hati? Apakah Anda akan menyesali keputusan awal Anda? Pada saat ini, di medan perang di markas besar Departemen Perang Tianchan, sekelompok orang kuat dari Akademi Seji dan Departemen Perang Tianchan telah bertempur selama lebih dari 10 menit, dan kedua belah pihak telah mengalami kerusakan. Di sisi Akademi Seji, 5 orang kuat di puncak alam hidup telah terbunuh, sementara di sisi Departemen Perang Tianchan, lebih dari selusin orang kuat di alam kematian terbunuh. Dan 8 atau 9 orang kuat di alam hidup terbunuh. Jadi ketika orang-orang kuat di kedua sisi jatuh, orang-orang kuat yang tersisa di kedua sisi menjadi sangat marah. Wang Moqian, orang setengah langkah terkuat di Akademi Seji, sudah berlumuran darah. Wang Kawamoto, orang setengah langkah dari Departemen Perang Tianchan yang telah menghalanginya, kini memiliki lubang besar di dadanya, dia tidak bisa bertahan. Kawamoto mulai terbakar. Adapun Kong Xuan, tuan muda Akademi Seji, dia juga memiliki rekor yang luar biasa. Di bawah rangsangan yang ekstrim, Kong Xuan akhirnya berhasil menembus tahap awal Kaisar Sejati, dan dengan landasan yang cukup, dia hampir bergegas ke tahap awal. Level Kaisar Sejati sangat cepat. Di puncak tahap awal, kekuatan tempurnya sudah mampu bersaing dengan orang-orang kuat di puncak tahap awal kehidupan, ditambah bonus keberuntungan nasional Tianxia. Kong Xuan sudah mampu bertarung di tahap akhir alam biologis. Bunuh, hahaha, mati, teriak Kong Xuan, dan dalam sekejap dia bergegas ke depan prajurit tingkat menengah yang terluka dari Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi, dan memotong tubuh lawan menjadi 2 dengan 1 pedang. Ledakan. Tetapi orang kuat dari Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi yang dibunuh oleh Kong Xuan juga merupakan orang yang kejam. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia meledakkan dirinya sendiri. Engah, tubuh Kong Xuan sekali lagi terlempar dari kejauhan. Kong Xuan juga berlumuran darah saat ini, dan luka-lukanya sangat serius. Namun saat berikutnya, Kong Xuan tiba-tiba mengeluarkan sekumpulan obat rahasia yang berantakan dari lengannya, dan langsung menyuntikkannya ke luka di tubuhnya tanpa melihatnya. Dia berteriak, "Aku anak keberuntungan. Kamu sampah Tianchan, kamu tidak bisa membunuh kakek, ayo, terus berjuang." Bunuh. Tanpa berpikir panjang, terlepas dari seberapa parah lukanya, dia bergegas menuju makhluk tahap akhir dari Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi tanpa rasa takut. Sejujurnya, Kong Xuan benar-benar tertindas selama bertahun-tahun. Dia selalu berpegang pada prinsip Akademi Seji dan tidak menyebabkan terlalu banyak pembunuhan, tetapi sekarang Kong Xuan telah sepenuhnya melepaskannya, dan bayangan dengan sebuah buku besar muncul di belakangnya. Kemudian Kong Xuan, dilindungi oleh bayangan besar buku itu, bertempur sampai mati melawan guru Tao dari Departemen Perang Tianchan berulang kali. Namun meski begitu, orang kuat dari Akademi Seji masih jauh lebih lemah dibandingkan orang kuat dari Departemen Perang Tianchan. Bagaimanapun, ini adalah markas mereka. Selain itu, meskipun para ahli alam kematian di Departemen Perang Tianchan hampir mati sebelumnya, para ahli alam kematian tersebut hampir selalu menghancurkan diri sendiri sebelum mati. Akibatnya, meski masih ada 16 orang kuat di Akademi Seji saat ini, semua orang dari Moqian hingga Kong Xuan terluka parah. Bum-bum, tiba-tiba terjadi 2 ledakan besar lagi, dan di sisi lain medan perang, tiba-tiba 3 ahli tingkat puncak dari Departemen Perang Tianchan, dan 2 ahli tingkat puncak yang terluka dari Akademi Seji, tewas bersama. Sejauh ini dalam pertempuran, sepertiga dari Akademi Seji telah terbunuh. Rao berasal dari Akademi Seji dan keluarganya memiliki bisnis besar, jadi kerugian sebesar itu tidak tertahankan. Jadi Moqian memukul mundur Ulat Sutra Surgawi tingkat puncak di depannya dengan 1 pukulan pedang, dan kemudian berteriak, "Mundur! Bertahan, cepat, kita tidak bisa terus bertarung seperti ini," karena di kejauhan, Moqian telah melihat dari kejauhan bahwa Departemen Perang Tianchan, orang-orang kuat yang tinggal di Tiange, hampir tiba. Dan saat ini, sudah ada 2 matahari besar di sisi lain Tiange, terbit samar-samar. Itu adalah 2 aura tingkat manusia raja. Ada 2 manusia ahli tingkat raja. Moqian tidak bisa menahan perasaan pahit di hatinya. Dia terus menyelingi berbagai medan perang, mati-matian berusaha mengumpulkan ahli yang tersisa dari Akademi Seji. Tragis, ini adalah salah satu dari sedikit pertempuran dalam sejarah Akademi Seji yang menderita kerugian besar. Wajah Moqian suram seperti air, tepat ketika Moqian hendak terus memberi perintah. Kong Xuan di sampingnya berteriak, "Jangan khawatir, kita tidak akan kalah, bunuh mereka. Saya sangat beruntung, bunuh mereka, silakan." Diam, Moqian menjadi gila, dan Kong Xuan juga menjadi gila. Anak ini ditekan oleh Akademi Seji dan terkubur di salju selama bertahun-tahun. Sekarang dia dibebaskan hari ini,
dia tidak tahu bagaimana perasaannya. Sungguh mengasyikkan, pertarungan itu benar-benar mengancam nyawa. Di Akademi Seji, semua orang kuat dari Akademi Mo bisa mati, tapi Kong Xuan tidak bisa mati. Selain itu, Kong Xuan juga merupakan tuan muda istana, komandan perang ini. Dalam arti tertentu, Mo Qian juga harus mematuhi perintah Kong Xuan, tetapi saat ini, Mo Qian merasakan sakit gigi saat menghadapi Kong Xuan yang bermata merah. Namun, Mo Qian tidak sabar lagi untuk menyalahkan Kong Xuan saat ini, karena orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan telah berkumpul lagi untuk membunuhnya. Hahaha, Mo Qian, kamu sudah mati. Prajurit kami dari Tiange ada di sini untuk membantu. Hahaha, Kawamoto, yang hampir jatuh sepenuhnya, tertawa dan bergegas ke sisi Mo Yuan dengan kecepatan yang sangat cepat. Di depan semua orang kuat. Kemudian Kawamoto berteriak keras, aku membuka jalan, semua prajurit Tianchan, demi Departemen Perang, bunuh mereka semua. Boom! Setelah Kawamoto selesai berteriak, tubuhnya langsung mengenai Mo Qian, dan dengan bang, ada ledakan. Itu meledak, dan Anda harus tahu bahwa ini adalah penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik manusia setengah langkah tingkat raja, jadi Mo Qian dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari Akademi Seji rusak parah akibat ledakan tersebut. Mo Qian dan 3 raja manusia setengah langkah di sekitarnya terluka parah di bawah pertahanan bersama. Kemudian, sebelum orang-orang kuat yang tersisa dari Akademi Seji dapat bereaksi, sekitar 20 guru Tao yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan telah datang untuk membunuh mereka. Dan lawannya semuanya adalah penganut Tao tahap akhir, pada puncaknya, Raja Manusia setengah langkah, dengan kekuatan tempur kelas atas. Adapun yang kuat di alam kematian. Nah, dalam pertempuran brutal seperti itu, dia pasti sudah mati sejak lama. Semua orang di Akademi Seji terlihat sangat murung. Tidak ada yang lain, ini merepotkan, sangat merepotkan. Jika bala bantuan kita tidak datang, orang-orang ini harus mati hidup-hidup di sini. Dan tidak akan lama, mungkin 1 atau 2 menit lagi mereka akan mati. Tapi pada saat ini, semua orang kuat di Akademi Seji merasa putus asa. Di belakang mereka, Liu Ce tiba-tiba berteriak, kawan dari Akademi Seji, kami di sini. Departemen Perang Tianxia, bertarunglah denganku. Bunuh mereka semua, bunuh, teriak Liu Ce, dan kemudian Long Zhanguo, Liu Ce, memimpin sekelompok ahli terkemuka dari Departemen Perang Tianxia, langsung bergabung ke medan perang. Liu Ce, Long Zhanguo, Wan Tianxue, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, Lu Wuji, Zhan Wushuang, Qing Yitao, Chen Podao, Del. Sekelompok kekuatan besar tiba-tiba bergabung di medan perang. Pada saat ini, setelah Liu Ce dan yang lainnya datang membantu, Kong Xuan tidak bisa menahan tawa keras dan berteriak, hahaha, izinkan saya mengatakan bahwa saya adalah anak keberuntungan. Saya tidak bisa mati. Semua orang kuat di Akademi Mo, tolong. Bunuh aku. Boom. Darah muncrat dari tubuh Kong Xuan, dan dia sekali lagi memimpin, membunuh ahli tingkat Master Dao dari Departemen Perang Tianchan. Saat ini, medan perang di markas besar Departemen Perang Tianchan berada dalam kekacauan total. Sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia datang membantu. Namun demikian pula, pembangkit tenaga listrik tingkat Master Dao yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan tidak mundur, karena 10 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia setengah langkah dari Paviliun Tian dan 7 atau 8 Master Tao dari alam hidup juga bergegas. Bunuh mereka semua, bunuh. Di belakang Departemen Perang Tianchan, selusin guru Tao yang kuat di Tiange juga berteriak dengan dingin tanpa ragu-ragu, dan kemudian membunuh orang-orang kuat di masa lalu Departemen Perang Tianxia. Untuk sementara waktu, bala bantuan dari kedua belah pihak bergabung, dan situasi pertempuran menjadi rumit dan membingungkan lagi. Setiap saat, orang-orang terluka parah dan orang-orang terbunuh. Pada saat ini, di sisi merah markas besar Departemen Perang Tianchan, 2 putaran matahari telah terbit. Mereka adalah satu-satunya 2 manusia ahli tingkat raja yang tersisa di Departemen Perang Tianchan, keduanya telah terbangun dari tidur mereka. Tentu saja, karena tidak pernah ada dinasti kekaisaran dalam sejarah Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi, mustahil ada orang di tahap akhir kekaisaran. Dari 2 pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Manusia yang telah terbangun, satu berada di tahap awal Raja Manusia, dan yang lainnya berada di tahap tengah Raja Manusia. Dan seperti yang ada di Departemen Perang Tianmeng, aura mereka sangat tidak stabil setelah mereka baru saja dibangunkan. Hanya saja mereka bangun lebih awal. 3 hari yang lalu, mereka dibangunkan oleh sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianchan. Tidak mungkin, 4 Raja Manusia muncul di Departemen Perang Tianxia, dan mereka pergi melawan Departemen Perang Tianxia sebelumnya. Departemen Perang Qiyu Tianxia tidak akan pernah mengabaikan hal semacam ini. Namun, pada saat ini,
dua pembangkit tenaga manusia tingkat raja dari Departemen Perang Ulat Sutra Surgawi yang baru saja bangun memiliki perbedaan. Dari keduanya, yang satu ingin memimpin Departemen Perang Tianxia untuk bertempur sampai mati dengan Tianxia, sementara yang lain ingin memimpin pasukan utama Departemen Perang Tianchan untuk menghindari pertempuran. Baki, ayo bertarung sampai mati. Kita tidak bisa kehilangan Tianchan. Kita memiliki dua raja manusia, dan bahkan Tianxia tidak akan bertarung sampai mati bersama kita. Bukankah mereka takut membunuh raja manusia? Mereka pasti punya kekhawatiran. Jika mereka ingin maju ke dinasti kekaisaran, mereka tidak boleh berkompromi dengan raja manusia. Di antara mereka, orang kuat di tahap awal raja manusia berkata kepada orang tua di tahap tengah raja manusia. Gangmu, kamu tidak mengerti. Begitu Tianxia bangun, mereka tidak akan pernah menyerah. Jika mereka bertarung sampai mati, kami Tianchan akan benar-benar musnah. Kamu tidak mengerti. Hei, raja dari 8 orang Qi adalah pria berusia 1000 tahun. Dia sedang tidur sebelumnya. Pada saat itu, Departemen Perang Tianxia berada di puncak dinasti Kaisar kedua. Jenderal terkenal itu seperti awan, orang kuat itu seperti hujan, menekan keberuntungan Tianxia, selamat dari segala arah. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dipahami oleh Gangmu, yang dipromosikan menjadi raja manusia di tahap selanjutnya. Begitu naga raksasa Tianxia bangun, ia tidak akan bisa dihentikan. Tapi Gangmu masih mendengus dingin dan berkata, tidak masalah, jangan takut, Departemen Perang Singa pasti akan datang untuk mendukung kita pada akhirnya, selama kita bertahan cukup lama. Baki menatap Gangmu dengan tatapan yang sangat rumit dan berkata, apakah Xiongxi membalas pesanmu? Ekspresi Gangmu membeku, tapi kemudian dia menunjuk ke medan perang di kejauhan dan berkata, jangan katakan apa-apa sekarang. Jika kita tidak pergi, semua orang kita akan terbunuh. Aku akan membicarakan sisanya nanti. Bunuh semua ahli tingkat Master Dao yang datang ke Tianxia kali ini. Baki juga mengerutkan kening dan melirik ke medan perang di kejauhan, lalu mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu, bunuh mereka semua dulu, lemahkan kekuatan Tianxia, berdengung. Saat berikutnya, aura Baki dan Gangmu meledak sepenuhnya. Untuk sesaat, dua matahari besar di belakang mereka memancarkan cahaya yang menyilaukan, menuju markas Departemen Perang Tianchan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, Liu Che dan yang lainnya sedang melihat kedua prajurit tingkat raja yang hendak bergegas, dan merasa getir di hati mereka, ini merepotkan. Pertahankan dengan segenap kekuatanmu, bersiaplah untuk meminta bantuan. Mo Qian, yang terluka parah dan tubuhnya mulai bergetar, juga berteriak dengan cepat. Untuk sementara waktu, sekelompok orang kuat dari Akademi Seji dan sekelompok orang kuat dari Departemen Perang Tianxia berkumpul bersama. Semua orang terhubung satu sama lain dan mulai melawan serangan dua orang kuat yang merupakan raja. Demikian pula, ketika mereka merasakan bahwa dua raja manusia yang kuat dari beberapa sisi datang, orang-orang kuat yang tersisa dari Departemen Perang Tianchan berhenti menyerang. Saat mereka terus menyerang, jumlah korban akan bertambah. Tapi setelah dua manusia ahli tingkat raja datang, semuanya menjadi sangat sederhana. Aku seharusnya tidak mati, kan? Aku sangat beruntung. Pada saat ini, Kong Xuan, yang dijaga oleh sekelompok orang kuat dari Akademi Seji, merasa tidak nyaman. Dan mungkin saat dia menanggapi pemikiran Kong Xuan, tepat ketika dua manusia ahli tingkat raja dari Departemen Perang Tianchan hendak membunuhnya. Tiba-tiba, di belakang orang-orang kuat dari Departemen Perang Tianxia, ruang di atas mereka berfluktuasi, dan kemudian sosok dua orang kuat tingkat raja, Xiao Tians dan Yang Xia, muncul. Seiring dengan kemunculan Xiao Tians dan Yang Xia, sekelompok ahli tingkat Master Dao dari Sekte Liang, serta ahli manusia setengah langkah tingkat raja juga tiba-tiba muncul. Hahaha, akan kuberitahukan padamu. Aku, Kong Xuan tertawa terbahak-bahak setelah melihat Xiao Tians dan Yang Xia tiba. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, aura Xiao Tians dan Yang Xia tiba-tiba meledak. Bunuh! Xiao Tians berteriak dingin, dan tiba-tiba bayangan besar muncul di belakangnya. Di belakang Yang Xia, matahari besar juga muncul. Tak satu pun dari mereka bersaing dengan Kong Xuan. Setelah muncul, dalam sekejap, mereka bergabung untuk menyerang dua manusia pembangkit tenaga listrik tingkat raja dari Departemen Perang Tianchan yang telah terbangun dari tidur mereka. Bunuh dia. Bersambung.